kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak-bapak dan ini Ibu, Bapak-bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabar hari ini Bapak-bapak? Jos, baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa Pak Kaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan pada masa pandemi COVID sekarang ini. Memang kita harus benar-benar fokus, kita harus tepat. Baiklah, Bapak-bapak, pertama marilah kita ucapkan puji syukur dari dan Ilahi Rob yang telah memberikan beribu kenikmatan ya, pada kita. Yang kedua yaitu salawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Bapak-bapak yang saya hormati, untuk susunan acara karena saya ditunjuk menjadi moderator, untuk susunan acara kegiatan di IHT ini yang pertama yaitu pembukaan dengan diawali dengan doa, kemudian yang kedua yaitu ice breaking, yang ketiga itu ada acara inti dari kegiatan hari ini yaitu IHT hari ini, kemudian acara yang keempat acara lain-lain tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, acara kita mulai. Yang pertama yaitu pembukaan. Mohon izin Bapak-bapak, barangkali Pak Tarno bisa memimpin doa, Pak. Enggak, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Bisa dengar suara saya, Bapak? Bisa, Pak. Bisa. Jelas, Pak. Ya, mari sebelum kita mulai kegiatan tugas IHT Sekolah Pusat Unggulan SMK Nakibat Kendal ini, kita awali dengan berdoa bersama agar Allah memberikan ridho pada kita sekalian. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sutarno, matur nuwun sangat diberikan kesempatannya. Untuk yang berikutnya yaitu ice breaking. Monggo Bapak-bapak, siapa yang mau unjuk muka? Wah, itu Pak Warno itu. Ya, Pak Warno ya, Pak Warno monggo. Jadi selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai materi supaya kita terfokus, uji kejelian mata kita aja untuk menebak gambar ya Bapak-bapak, sehingga nanti yang benar hadiah mie ayam ngutang gede ya. Oke, Bapak-bapak siap-siap ya. Panduannya gimana ini kok? Hah? Awan, panduannya seperti apa ini sebelum kita main? Sebentar, ini kok Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Sudah. Ini panduannya biasa 15 menit melihat
slide ini, kemudian silahkan dijawab apa yang nomor 1 ini, kata dalam gambar ini itu bisa membentuk satu kata. Apakah itu? Dimulai dari sekarang 15 detik ke depan. Harus sudah jawab. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. 1, Lari dan haus. 2, 3, Lebah dan haus. 5, 6. Harimau. Lari haus. Ya, siapa tadi sing Pak Arif? Jawab apa Pak Arif? Harimau. Lari haus. Ya, betul Pak Arif Hari madu, dapat hari madu. hadiah mie ayam 1 porsi. Jawabannya adalah harimau ya. Oke. Bapak Ketua MGMP ini tercatat loh ya. Nanti Iya. Bapak Tenang Ketua aja. MGMP ayo. Ya. Yes. Diutang Pak sih. Weng ayo hitung mie ayam 1. Masih perlu tambahan lagi untuk hadiah mie ayamnya? Dah cukup. Cukup, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan malam ini sudah sedikit kita bisa memusatkan pikiran kita untuk menerima materi IHT pada malam kali ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak pembawa acara. Sekian dan terima kasih. Menarik juga ini Pak Warno ya. Bagus. Biar tidak ngantuk ya Pak. Iya Pak. Ini sudah familiar, panjenengan sudah dipanggil Koh, berarti kita sudah family, betul family. Terima kasih Pak Warno atas berikutnya yang memotivasi kita untuk semangat lebih fokus. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, acara yang berikutnya yaitu acara inti pelaksanaan IHT hari ini. Nah, yaitu acara intinya nanti akan kita berikan kesempatan ke Pak narasumber yaitu Pak Edi Suwanto. Namun sebelumnya kita sambut dulu Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Nah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ini perlu diketahui bahwa Pak Edi ini selain guru mata pelajaran keguruan di TKRO, beliau juga pernah juga ya mantan menjadi WKS kurikulum. Gitu Pak, leres Pak gitu. Dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PPI HIF. Terus ya Pak gitu. Ini nanti kita akan termotivasi dalam materi yang akan beliau sampaikan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Edi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin wal alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Bapak-bapak, teman-teman yang tergabung dalam MGMP PSP ya, program sekolah penggerak TKRO ya. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpah rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bisa berdiskusi bersama. Salat serta salam senantiasa kita curahkan kehadirat beliau baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sahabat pengikutnya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Teman-teman dan bapak-bapak, mohon izin untuk share screen, mudah-mudahan bisa lancar nih ya. Nah, sampun Bapak nggih? Sampun kelihatan Bapak? Sudah. Sudah nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bagaimana bisa mengemas, ini ada 6 slide ya, 6 slide dalam waktu 10 menit ya dari sekarang. Materi yang diberikan oleh Pak Taufik ya, struktur kurikulum SMK Pusat Unggulan, namun ini tentunya kita tidak akan membahas detail karena tidak nyandak nanti waktunya ya. Jadi sebagai bagian dari SMK Pusat Unggulan ya, yang mana itu SMK Pusat Unggulan itu adalah programnya Kemendikbud ya, Mas Nadiem untuk seri ya,
seri yang ke-8 itu ya, SMK Pusat Unggulan. Jadi kalau yang pertama itu ada UN, USBN, RPP, UN, USBN dihilangkan ya, RPP itu disederhanakan 1 lembar, PPDB berbasis zonasi ya dengan ujian memakai asesmen atau AKM itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ya. Jadi nanti siswa khususnya yang di SMK itu kelasnya kelas 1 itu umum ya, berbasis program kalian, kemudian yang baru yang kelas 2 dan seterusnya itu mengambil konsentrasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah penyaluran dana BOS yang diperluas dan relaksasi khususnya untuk era pandemi. Yang keempat itu organisasi penggerak, ya ini juga perlu dipahami teman-teman. Kemudian yang kelima guru penggerak, nah ini yang merupakan bagian dari sekolah penggerak. Yang keenam itu adalah transformasi pendanaan, untuknya khususnya di perguruan tinggi itu banyak sekali itu beasiswa ya, utamanya dari LPDP. Kemudian yang ketujuh itu adalah sekolah penggerak. Yang kedelapan itu yang kita bahas ini SMK Pusat Unggulan. Yang ke-9 itu KIP ya, Kuliah Merdeka, Kartu Indonesia Pintar, dan yang ke-10 adalah perluasan program beasiswa. Baik teman-teman, ini kalau bicara vokasi SMK, kita perlu kilas balik ya. Utamanya adalah SMK itu memenuhi kebutuhan pangsa pasar dunia kerja ya. Ini dalam pembahasan teman-teman tadi sempat disampaikan ada beberapa sedikit kerancuan ya, dunia usaha, dunia kerja atau DUDI, kemudian IDUKA, industri dunia usaha, dunia kerja, dan DIDUKA ya, dunia industri, dunia usaha, dunia kerja. Ini agak membingungkan itu ya. Nah kemudian ada yang usul tadi itu udah pakai dunia kerja saja lah, kemungkinan nanti kalau memang disepakati berarti ya terminologinya memakai dunia kerja gitu. Jadi mungkin SMK duduk bersama membahas kurikulum dengan dunia kerja gitu, tidak dunia industri, dunia kerja gitu mas ya. Itu kayaknya seperti itu nanti arahnya. Nah kemudian juga SMK ini juga hendaknya ya ini yang kita kadang miris sekali ya, PIKI, publikasi ilmiah, karya ilmiah, teman-teman karya inovatif ini tidak tahu ini kok kemudian dipersulit ya, ini perlu segera diatasi ya. Kemudian kualitas tata kelola SMK ya dengan manajemen adaptif sesuai dengan perkembangan iptek, kita tahu kadang sarana prasarana ini masih jauh dari kurang ya, apalagi di era pandemi ini semua berkiblat kepada bidang teknologi IT, khususnya siswa ini juga mengalami kesulitan dan sebagainya ya. Tenaga pendidik yang kompeten dan profesional ini hendaknya juga senantiasa dipacu terus ya untuk bagaimana bisa mengembangkan SMK. Nah ini perkawinan massal, link and match SMK dengan IDUKA, kurikulum adaptif sesuai dengan perkembangan iptek, peran alumni, persentase lulusan tersertifikasi kompetensi LSPP 1 ini juga hendaknya menjadi prioritas utama juga ya. Kemudian lulusan yang langsung bekerja sesuai dengan bidangnya, menghasilkan produk SMK harapannya tidak hanya bisa mengerjakan tapi juga bisa membuat produk ya, baik itu barang maupun jasa, dan bisa memasarkannya yaitu bisnis ya, menghasilkan. Maka dari itu perlu ada pusat unggulan produk dan jasa berbasis SMK, berbasis kemitraan dunia kerja. Kompetensi hard skill dan soft skill ini harusnya seimbang bahkan lebih. Untuk SMK PK ini nampaknya yang didengungkan adalah literasi ya, baik literasi numerasi ya, literasi digital. Maka dari itu hendaknya SMK apabila bisa melakukan itu semua maka akan hebat ya, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Nah ini maka dari itu sejak tahun 2020 ya, akhir bulan Oktober itu dicanangkan SMK PK yang sebelumnya setahun sebelumnya itu SMK COE ya, Center of Excellence. Sebenarnya hanya sama saja ya. Nah ini kalau kita lihat di dalam susunan kurikulumnya ya, ini ada beberapa istilah
istilah-istilah itu kadang kita agak rancu, agak bingung kalau tidak membaca semuanya, padahal kita butuh waktu kalau membaca semuanya ya. Jadi kalau kita lihat ya, ada modul ajar ya. Modul ajar itu kemungkinan itu RPP ya. Tetapi tadi juga sempat disampaikan itu kalau harus guru membuat modul ajar ya kelengar juga karena kan banyak itu dan lengkap sekali kan modul ajarnya. Kemudian terus nanti gimana apa konsistensi dari RPP 1 lembarnya? Nah kan itu banyak ditanyakan juga ya. Kemudian capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran itu kalau tidak salah juga istilah baru juga yang itu kalau dipadankan semacam apa itu ya, KIKD ya mungkin ya, atau silabus begitu ya. Elemen pembelajaran juga sama saya kira. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang perlu dipahami pada SMK ini sesuai dengan SMK Pusat Keunggulan itu adalah utamanya pembelajaran ini harus fleksibel berbasis kepada siswa ya atau peserta didik. Guru bukan lagi menjadi sumber utama, ya kan begitu ya. Jadi maka dari itu ada istilah yang menghamba kepada siswa dan sebagainya. Maka dari itu apabila itu benar-benar dilaksanakan ya kita harus menyiapkan semuanya ya, baik menyiapkan mental ya, menyiapkan apa namanya paradigma baru ya, infrastruktur baru, bahwa semua berarti dalam rangka pencapaian pembelajaran ini benar-benar mengutamakan kepentingan dari siswa. Artinya benar-benar kita itu melayani pelayan ya, enggak ada kemudian kita itu mungkin nyeneni lagi sudah ada Pak Warno gitu. ini kemarin sempat saya diskusi sama Pak Warno lama ya Pak. Nah ini ya utamanya di fase E kelas 1 ini kan, yang mana itu benar-benar mendisiplinkan anak sesuai dengan passion dan visionnya kan begitu ya. Jadi anak-anak itu benar-benar diajari soft skill 75% itu. Sehingga satu sisi kita kadang bingung juga ya, dalam arti wah ini kalau seperti ini bagaimana nanti dengan budaya industrinya kan dan sebagainya kan begitu ya. Nah, kemudian di fase berikutnya F ya, itu yang kelas 2 dan 3 ini baru kemudian konsentrasi ya di situ. Jadi tetap hard skill ya, tapi soft skillnya itu perlu dikedepankan juga. Ya. Sehingga pada saat bicara ya capaian pembelajaran ini ya, yang mana kemudian benar-benar mengedepankan, mementingkan peserta didik, ini perlu kemudian kita rancang sedemikian rupa pokok-pokok pembelajaran atau elemen pembelajaran di SMK khususnya TKRO ini ya, teknik otomotif ya, ini bisa menjadi luas ya, karena di situ tuh ada 5 apa 6 itu ya, 6 program keahlian kan. Teknik kendaraan ringan, TBSM, ototronik, alat berat, TPBO ya, TMPP ya. Nah itu, tetapi tentu kita apabila memberikan keluasan kepada siswa untuk mengambil konsentrasi sebelum infrastruktur kita siapkan juga susah. Perlu disepakati bersama. Jadi konsentrasi kita ya disepakati apakah nanti di kelas 2 itu boleh siswa mengambil TBSM kan begitu. Kalau memang infrastrukturnya tidak siap. Kalau filosofisnya boleh itu. Tapi kalau SMA 4, lah ini perlu disiapkan apakah boleh enggak kan, misalnya kita ada 2 kelas, satu misalnya TBSM, satu TKRO, ini kan perlu disiapkan juga. Kalau misalnya enggak ya jangan dipaksa kan begitu nih. Nah, utamanya lagi adalah pokok karakter pelajar ya, ini juga kadang enggak sinkron juga teman-teman ya. Jadi satu sisi ada peserta didik ya, ada siswa, ada murid, tapi ini pakai pelajar ya kan juga. Tadi menjadi bahasan juga perlu ada sinkron ya. Jadi kalau misalnya di depan pakai peserta didik ya berarti karakter peserta didik Pancasila gitu loh. Nah ini ya. Nah ini perlu ada sinergi ya kan, ada 6 ya kok ya. Ini perlu dihafal, perlu dimengerti ya. BBM, BBK gitu aja sudah ya. Beriman, bertakwa ya, berdaya saing, kemudian mandiri, bernalar kritis ya, berkebinaikan global dan kreatif kan gitu ya. Ini teman-teman. Nah ini 8+I ini juga roh dari SMK Keunggulan teman-teman ya. Khusus SMK Unggulan ini adalah pengembangan dari
Impres 9 tahun 2016 ya tentang revitalisasi SMK. Ini juga harus dikawal bersama teman-teman ya. Yang pertama ini kurikulum dibahas bersama dengan dunia kerja ya. Ini kalau konsekuen dengan tidak pakai dugi lagi harusnya ya kan. Kemudian yang kedua pembelajaran project ya ini juga kita mulai di awal ini pembelajaran berbasis project yang di situ bisa berkolaborasi dengan semua mapel. Utamanya itu adalah mapel kejuruan ya, matematika, fisika, kimia. Ya, itu kan. Itu bisa digabungkan itu. Kemudian studi expert ini kita perlu undang juga. Jadi kita bisa berbasis sekolah, bisa berbasis program keahlian, bisa berbasis guru kalau saya melihat teman-teman. Jadi kalau misalnya saya KWU ya, PKKWU, saya boleh itu, saya ngambil misalnya ada teman atau dari industri yang ahli atau berhasil di bidang wirausahaan, saya undang aja untuk ngajar ya, separuh-separuh begitu ya. Separuh maksudnya 50%, 50%. Itu boleh atau berbasis sekolah gitu, lebih bagus lagi. Kemudian magang praktek, ini 1 semester di semester 6. Nah, ini perlu disepakati karena dunia kerja tentu membludak apabila dikerjakan di semester 6 semua kan gitu nggih. Nah, ini kan. Kemudian sertifikat kompetensi ini Pak Ivo dan teman-teman ini kita sudah berjalan, ini perlu dikembangkan terus, artinya kelulusannya juga bisa terjamin dan lancar lah, dan juga tentunya bisa keterpapan di dunia kerja. Nah, guru atau dosen atau guru pengajar secara rutin mendapatkan update teknologi dan training, nah, ini kan. Kemudian riset terapan, ya, komitmen serapan lulusan IDUKA dan ada beasiswa. Nah, ini teman-teman, nah ini struktur kurikulum, ada secara minimum, autonomi, sederhana, dan gotong royong. Ini juga perlu ya, tidak boleh dikurangi, tapi boleh dikembangkan ya, boleh ditambah lah, boleh dikembangkan, saya kira seperti itu. Kemudian juga yang perlu ditekankan lagi di SMK ini adalah kemampuan literasi. Jadi kalau kita baca ini dimulai di kelas fase A saja ya, teman-teman, kelas 1-2 SD ini daya nalar kritis bacaan di AKM itu berat itu ya kalau saya lihat. Jadi anak-anak ini kan harus dibiasakan untuk membaca ya, suka dengan buku. Jadi kalau di Malaysia itu sebulan itu bisa menghasilkan 30 buku ya. 30 buku sebulan itu, baik membaca maupun membuat buku itu ya. Nah di Jepang itu 50 ya, ini dengar-dengar. Kalau di Indonesia ini satu bulan itu baru setengah buku ya teman-teman. Ini kan sangat jauh sekali ya. Apalagi kalau bicara PISA ya, Program International Student Achievement, kita kan masih berada di urutan 73 dari 76 negara yang disurvei kan. Karena kemampuan literasi kita, kemampuan numerasi kita itu memang sangat, kita membaca buku itu mungkin 10 menit tidak kuat, tapi membaca WA kita bisa berjam-jam. Ini kan berarti artinya keinginan membaca ada, tetapi kemampuannya tidak ada gitu loh. Gitu teman-teman, ini yang perlu di samping tentu karakter yang kuat itu pada diri siswa. Itu teman-teman. Nah, ini spektrum keahlian yang perlu dulu ada 9 bidang, sekarang 10 bidang ya, ada tambahan itu. Konstruksi dan apa itu ya. Kemudian dulu ada 49 program keahlian, sekarang 50 program keahlian. Nah, kompetensi kalian sudah ada, tapi konsentrasi ya ini perlu dibicarakan jauh ini Pak Weng kalau menurut saya ya. Apakah nanti sekali lagi dua kelas itu misalnya dipersilahkan misalnya di kelas 2-nya ototronik ya atau mobil listrik ya misalnya ya, sing keren lah, jangan gitu ya. Nah tentu perlu disiapkan infrastrukturnya kan begitu ya. Itu teman-teman. Nah dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa dalam spektrum keahlian SMK 2021 tidak ada lagi kompetensi keahlian, tapi yang ada adalah konsentrasi keahlian. Nah teman-teman, yang perlu tekankan lagi bahwa pada pembelajaran di SMK ya sebagai pusat keunggulan, kemampuan lulusan SMK ini benar-benar dirancang sesuai dengan jenjang KKNI ya, level 2 minimal ya. Yang mana di situ harus mampu melaksanakan
tugas secara spesifik dengan menggunakan alat, ya, informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. Yang kedua, memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul, kemudian bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang sudah ada kan di teknik dasar otomotif itu ya, kalau di fase E gitu ya, itu kan. Nah itu masih sifatnya umum, tetapi di situ sangat ditekankan sekali adalah jiwa entrepreneurship-nya kalau saya lihat itu ya, jiwa entrepreneurship, kemandirian, ya karakter kuat dan juga jiwa bisnis ya. Kalau saya lihat sehingga hemat saya nanti berarti penyusunan utamanya di praktek SMK kalau menurut saya ya hal-hal yang tidak urgen untuk tidak usah dikasihkan kalau menurut saya ya. Tetap diberikan tetapi tidak menjadi fokus utama. Artinya anak bisa belajar sendiri mandiri di rumah ataupun dengan berbagi pengalaman dengan teman sebayanya. Jadi kalau kita fokuskan misalnya di situ tesis listrik mesin, ya udah yang sering ketemu aja yang diujikan KKNI, yang diujikan LSPP 1 itu apa aja gitu. Kalau misalnya tambal ban tidak ada ya tidak usah aja, tidak usah diberikan. Suspensi tidak ada ya tidak usah gitu loh. Sehingga harapannya juga kalau bisa ya sesuai dengan Dapodik juga ya Pak Weng ya. Jadi kita itu tidak usah ngoyo-woro karena sudah merdeka belajar dan merdeka mengajar gitu loh. Jadi jangan dipersulit sekali lagi ya. Kita itu enak enjoy saja gitu loh. Sehingga studi itu butuh apa sih kan gitu. Jadi kemampuan ternyata suspensi kemudi itu tidak perlu dikasihkan aja. Nah, menghabiskan waktu kan begitu ya. Udah full aja misalnya difokuskan di tune up EV ya, di AC misalnya, di kelistrikan misalnya kan gitu aja sudah. Diulang-ulang itu untuk persiapan KKNI maupun persiapan LSPP 1. Sehingga kalau menurut saya ngajarnya juga tidak perlu banyak-banyak. Ngapain kan begitu ya? Mungkin kita sudah merdeka belajar, merdeka mengajar kan begitu ya. Anak juga enjoy kan begitu ya, sesuai dengan real dunia nyata yang dibutuhkan apa kan begitu. Dan yang terpenting lagi adalah siswa itu juga diberikan keleluasaan untuk memahami, menguasai skill di luar bidang itu. Gitu ya. Jadi dipadukan misalnya tadi kemampuan sekarang lebih banyak di kemampuan digital, literasi digital. Bagaimana anak ini bisa membranding, bisa dia servis berkala dengan servis ringan ya, berkala ringan, bisa diundang, di manage dengan baik misalnya ya. Apa dengan WA, dengan berbasis web atau apa begitu ya, terpadu begitu ya, ada sistem marketing yang bagus gitu loh Pak. Tantangan ke depan saya kira saya melihat seperti itu. Kemudian juga kalau saya melihat gambar-gambar teknik ini sudah berbasis digital juga, sudah berbasis mungkin AutoCAD itu sudah ketinggalan mungkin ya, sudah Corel Draw dan sebagainya ya sudah. Saya kira itu teman-teman ya, ini sudah lebih ini sudah sudah 30 menit ini ya. Saya kira itu teman-teman, nanti mudah-mudahan ada pertanyaan yang bisa berkembang sesuai dengan yang disepakati bersama dan harapannya benar-benar nanti SMK Negeri 4 Kendal ini tidak hanya di bidang tata boga saja, tetapi jurusan-jurusan yang lain juga bisa segera menerapkan baik itu kelas industri maupun teaching factory ya kan gitu ya, sehingga benar-benar menjadi ada kelebihan atau unggulan ya SMK Pusat Unggulan pada akhirnya kan keterserapan siswa. Pekerjaan siswa ya diterima di industri di tengah masyarakat dan pada akhirnya adalah outcome ya menguntungkan sekolah dan impact-nya juga balik lagi ke sekolah, nama sekolah ini menjadi harum lah begitu ya karena PMB-nya tadi itu bekerja, meneruskan dan wirausaha. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Magister Pendidikan, Master of Pedagogik. Untuk selanjutnya acara yang berikutnya yaitu acara tanya jawab atau dalam hal ini dirangkum dalam acara lain-lain. Mungkin dari narasumber Bapak Edi, buka stand Pak.
Ya, Bapak-bapak, kita lanjutkan saja acara tanya jawab. Kami persilakan. Izin Pak Taufik. Oke, Pak Arif, monggo Pak Arif, silakan. Oke. Terima kasih Taufik. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Dari penjelasan tadi Pak Edi cukup menarik sekali, tapi masih menginjil tadi karena di awal saya sedikit belum mengerti paham ya tadi ya, ketinggalan sedikit baru keluar sebentar tadi. Untuk yang dari itu yang ingin saya tanyakan, maksud dari SMK PK atau pusat keunggulan itu apa Pak? Itu yang penting di dasarnya itu. Nanti dari situ kan bisa dimengerti secara lanjut gitu. Mungkin itu Pak Edi. baik, terima kasih Pak Arif. Adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, bahwa apa sih sesungguhnya program SMK Pusat Keunggulan itu, kan gitu ya. Bahwa SMK Pusat Keunggulan itu merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam meningkatkan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan kemitraan IDUKA ya, gitu ya, industri, dunia usaha dan dunia kerja, yang pada akhirnya menjadi SMK rujukan, dapat berfungsi sebagai sekolah untuk menggerakkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. SMK PK juga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten pada kompetensi keahlian sesuai bidangnya, terserap di industri ya, dunia kerja, dunia usaha, dan bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, bisa menjalin kerjasama ya secara sistematik menyeluruh dengan IDUKA, dan menjadi target program pengembangan SMK rujukan yang bisa menjadi pusat keunggulan. Keberadaannya itu dirasakan di tengah masyarakat, berimbas ke tengah masyarakat. Itu Pak Arif. Oke. Oh gitu. Iya. Terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih Pak. Itu ada Pak Nat sama Pak Lukman itu yang mau tanya Pak Taufik, tanya Pak Taufik. Oh iya. Pak Nadirin, monggo Pak Nadirin. Dipersilakan. Terima kasih Pak Taufik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya hanya perlu penegasan dan penjelasan. Tadi panjenengan menyampaikan bahwa di